Hai, selamat Oke, pagi. sudah ada nih. Oke, halo Rai. Iya, Oke, oke, oke deh. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, mungkin warahmatullahi intro wabarakatuh. dulu kali ya. Selamat datang di Boleh? Bincang Pagi Show. Ini adalah talk show IG Live pertama Jangan di Group. Cara ya, Mm-mm. talk pertama IG di Group yang bakal membahas nih. Kalau untuk pertama ini mungkin episode 00 ya. Ya, 00. Episode episode zero yang akan kita introduce dulu jangan itu apa. Oke, jadi Bincang Show ini rencananya bakal sustain gitu ya. Apakah itu tiap bulan, apakah itu tiap minggu, atau 2 minggu sekali gitu ya, Raya. Hmm. Oke, pagi Rai. Sudah ngopi? Pagi. Oh, enggak. Saya tim teh soalnya. Oh, tim teh. Oke. Saya ngopi. Tim teh. Nasi goreng atau roti nih pagi? Enggak dua-duanya. Atau langsung nasi berat? Enggak dua-duanya sih. Nanti makannya siang Oke. aja. Oh gitu. Dirapel Iya. ya, dirapel. Nah, Oke, mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya, Raya, biar teman-teman pada tahu gitu ya. Oke, boleh. mungkin dari aku dulu. Mm-mm. Halo teman-teman, kenalkan aku Raul Gonzalez. Ya, sekarang S1 reguler ya, Kita masyarakat lagi kuliah di Universitas. Ya. Dan di Janandi itu ya bantu-bantu Janandi dan ya bantu-bantu Janandi bersama Raisa juga. Ya. Oke, boleh Rai. Oke, kalau aku namanya Raisa Aulia Madina, mahasiswa S1, jurusan bimbingan konseling di Universitas Negeri Padang. Oke, oke. Tapi sekarang karena daring kita jadi pulang kan. Iya, Oke, oke gimana nih kabar minggu ini, Rai? ya alhamdulillah baik-baik aja gitu-gitu aja. UAS udah kelar ya? Udah, alhamdulillah. Oke, oke teman-teman. Jadi di apa? Di di live IG ini, di talk show pertama ini, aku sama Raisa bakalan memperkenalkan Janandi ya, Rai. Gitu kan. Iya. Mungkin orang-orang masih pada bingung gitu kan, ini apa sih? Kan, itu grup apa sih? Mungkin boleh ceritain dulu ya sejarah kita dari 2012 dulu kali ya. Boleh. Menarik nih kayaknya. Secara filosofisnya Janandi 2014, itu mohon gimana? maaf. Ya, Kita 2014 kan? ya. Jadi awalnya itu hanya segelintir anak-anak yang kayak punya hobi dengerin musik ataupun cuman mencari pergaulan yang lebih baik lagi gitu kan. Dan ya khususnya kita sering kayak kalau mau ujian tuh awal-awalnya tuh mau ujian tuh cuma belajar bareng, nggak ada kayak sebuah misi ataupun tujuan yang jelas gitu. Cuman kayak ya kita main, kita tuh kumpul, udah selesai. Kita ya paling mentok programnya tuh ya belajar bersama paling-paling gitu. Kalau mau ujian bareng belajar gitu. Jadi ya mungkin kalau sejarah kayaknya akan panjang lah gitu ceritanya tuh sangat panjang sampai kita bisa sekarang menseriuskan grup ini bukan hanya sekadar untuk grup main-main ataupun grup silaturahmi gitu. Kita ada sebuah Goals ya. eh, ada goals yang akan kita capai gitu, ada targetnya juga. Ya, ya. Terus 2015 sampai 2019 gitu ya. Kayak Hmm. kita masih kayak yang main-main kayak gitu kan. Terus di 2020 kita udah kayak itu awalnya di tempat makan ya, Ray. Di tempat Mm-mm. makan gitu ya. Tempat makan itu sebuah obrolan. Guys, kenapa kita nggak bikin ya nanti ini jadi sebuah grup yang bermanfaat kayak gitu ya, kita berikan Mm. manfaat buat orang-orang kayak gitu kan. Jadi kita Ya. pikir, terus kita mikir branding tuh susah banget ya, Ray. Awalnya branding itu tuh Iya. banyak banget
banyak banget, ada Sampai seni, segala ada bidang olahraga. kita ikupi. Iya, segala bidang Kayak gitu. Jadinya boros kita banget nggak fokus sih. gitu kan, Ray. Iya. Iya, boros banget. Ya, kalau Jalan Dita Tibet itu tanggal 27 November ya, 2014. Jadi kita sekarang udah berapa tuh? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti udah 6 tahun ya. Ya, Ya nggak sih? lebih kurang. 16 kan? Ya, ya. 6 sampai mau 7 tahun. Oke, berarti tadi 2014 gitu ya, sampai 2014. Terus yang 2020-nya gimana tuh, Ray? Ceritanya, Ray? Ya, yang 2020 ya berawal dari tempat makan itu kan. Kita kayak mikirin Ya, selanjutnya kayaknya kita nggak bisa deh kayak kayak gini gitu kan. Ditambah juga di 2020 pokoknya ya sebelum sebelum kita meresmikan kalau Janandi ini bakal menjadi sebuah komunitas bukan sebuah organisasi perkumpulan yang atau bermanfaat gitu ya, kan. Kita ya, ya. baru merekrut. Awal-awal kita cuman 7 nggak sih? Oh ya 7, ya awalnya 7. Ya awalnya kita 7 orang, terus genap 2020 8. masuk 2 orang. Ah ya. Ya, ya pertama di tahun yang sama masuk 2 orang. Awal-awal tuh kayak hanya sekedar iseng sebenarnya untuk ngajakin, tapi ternyata ada ini Serius ya. maksudnya tuh bisa ada potensi dia di dalam gitu. Oke, ya udah selesai. Oh ya. Kita ya teman sendiri sih memang ya kan. Ya, terus kayak itu tepat di perayaan anniversary ke 5 nggak sih? 5 apa 4? Iya, 5. 5, 5. 5. Pokoknya 5 tahun kita tambah tambah anak, tambah member gitu kan. Ya, gitu. Terus nanti Ya. Raul bukannya udah buka apa dulu kan? Open recruitment, ada yang join Iya, satu saya kan? rekrutmen juga. Heeh. Terus ada yang join satu di bidang ini ya, di bidang visual media desain gitu kan. Nah, Ya. ya itu 2020 awalnya itu udah bulan Januari gitu kan di tempat makan. Jadi kita mulai kayak, wah kenapa ya kita nggak bikin aja perkumpulan kita ini jadi bermanfaat gitu, bermanfaat bagi Hmm, orang kayak gitu. Mikirnya nggak jauh-jauh, mikirnya nggak startup, nggak apa-apa, cuman iya. ya bermanfaat aja kayak gitu. Apa yang bisa dibantu dibantu. Nah terus Mm-mm. mungkin aku cerita ya, Ray. Oke. Ya habis itu kita mulailah kayak forming kayak gitu kan, kita forming organisasinya kayak gitu kan, kita boleh bagi-bagi job desk-nya gitu, ada yang kayak ini kayak ini kayak gitu. Jadi karena brandingnya banyak ya, Ray, brandingnya banyak, Mm. itu ada apa, itu ada sosial, pendidikan, lingkungan, Mm-mm. kesehatan, itu kan banyak banget, ada luas ya, orang tuh susah gitu menemukan branding kita gitu. Jadi Ya. di pleno berapa atau di rapat kerja berapa gitu, kita mulai menentukan tuh brandingnya apa. Terus ngerucut lah itu brandingnya, kesehatan, lingkungan, sama sosial. Dan 3 tuh ngerucut. Terus kita kerucutin lagi gitu kan. Ya udah jadi sosial aja secara umum. Nah, ya jadinya emang kita fokusnya ke ini ya, basisnya memang sosial dan pengabdian masyarakat gitu ya, Mm. sama isu-isu kemanusiaan. Kayak gitu. Oke, next. Terus mau nanya lagi nih, Ray. Mm. Tadi kan udah ya sejarah Janandi kan. Mm. Sebenarnya apa sih goals atau cita-cita dari Janandi gitu dari teman-teman? Ya goalsnya kalau menurut aku pribadi paling itu kita pokoknya karena target kita adalah kemanusiaan gitu kayak sosial, kita meningkatkan gimana sih caranya kita peduli terhadap lingkungan sekitar gitu ya karena kan ya pasti gitu ada aja hal yang berbau kemanusiaan yang harus kita. Soalnya kita pasti ada ingin ikut gitu, ingin berpartisipasi, maksudnya tuh me- memberikan segala keringat untuk mereka yang membutuhkan gitu. Itu kan termasuk salah satu goals juga gitu karena kita udah branding kita emang udah sosial banget jadi kayaknya memang segala hal yang berbau sosial maupun itu kayak apa volunteer atau misalnya apa relawan sukarela gitu untuk turun ke jalan atau berbagi dengan orang-orang yang kurang mampu mungkin kita bisa lebih meningkatkan itu ke depannya. Setuju banget. Jadi emang goalsnya emang
kalau satu kata aja gitu ya, bantu gitu, satu kata Mm-mm. sama manfaat. Iya, Oke, itu goalsnya tadi ya. Terus mungkin aku intro dulu apa saja sih yang udah kita lakukan ya, Ren. Oke, silakan, silakan. jadi secara official ya, secara profesional dan secara organisasi gitu. Kita tuh udah jalan dari April 2020 kayak gitu kan. Karena Iya, kita kebetulan kan pandemi, iya, iya. terus ya udah kita pulang dan uh, disitulah terbentuk istilahnya kan kalau kegiatan kampus itu kan nggak istilahnya ada tapi secara virtual katanya, cuman kita Mm-mm. banyak bikin project mandiri gitu kan, kita Iya, banyak bikin project mandiri. Ya mungkin aku jabarin dulu ya project mandiri. Jadi yang pertama itu yang pertama kali ya bulan April itu kita bikin video support COVID-19. iya. Ya, kita bikin video support COVID-19 itu ditayangkan di YouTube Janandi. Apa nama apa Rey? YouTube Janandi? Awak Boleh jangan, di-subscribe iya. teman-teman. Oh, Iya, boleh bisa, di-subscribe. boleh, boleh. Ya, boleh dikasih dukungannya ya. Ya, yang pertama itu video dukungan COVID-19 karena waktu itu kan awal-awal masuk pandemi dan itu kayak kasusnya tuh naik 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 dan dari Janandi itu Iya. kita prihatin dan kita bikin ya dari rumah masing-masing kita bikin video support gitu ya Rai, gitu. Mm-mm. Bikin video support. Terus video video support itu berlanjut sampai 3 episode gitu dan bakal akan lanjut next. Nah terus karena kita juga konsen sama pendidikan, terus Raisa juga bikin gitu ya Iya, perkontenan tentang pendidikan gitu ya Rai. iya. Kayak gitu. Udah ada 2 episode juga namanya edukasi digital. Mm-mm. Terus itu 2020. Selain apa ya, ini mungkin melenceng dari sosial, tapi ini juga project gitu ya, Ray. Kita juga ada Studio J dulu ya, Ray, 2020. Tapi 2021 namanya ganti gitu, jadi J-Camp gitu ya. Iya. Ya, nah, Studio jadi Jet, gitu. kok Studio Jet sih? Jcam tuh basisnya gimana? Kalau Atau J-Camp itu ada basisnya pemikiran gitu? lebih ke arah ekspresi. Ya, Ya, lebih ke arah ekspresi kita gitu, karya gitu kan. Kalau Janandi kan itu sosial, gitu. Goal kita. Kalau J-Camp itu tempat ya kita berkreasi aja. Kita berkarya gitu. Ada cover song, cover jam. Oke, itu 2020. Terus 2020 juga kita ketemu orang baru ya, Ray. Ada Raja namanya ya. Dia tuh yang ngurusin masalah desain grafis tentang COVID-19 gitu di postingan. hmm. Tuh. Sorry telat ke tadi. Bergabung Aldi. Iya, lanjut Ya, lanjut, nggak salah. ya lanjut ya. Ini Heeh. nih yang menarik, Ray. Mungkin intro lagi. Jadi di 2021 akhir, 21 akhir, 21 awal, itu kan kita udah kumpul ya di rumah satu teman kita dan aku menjabarkan nih sebenarnya Janandi itu yang relate itu apa gitu kan. Jadi Iya. fungsi olahraga, fungsi ini dihapuskan kan. Terus dibagi nih beberapa dalam fungsi. Ada fungsi yang produksi, maksudnya itu produksi itu adalah yang mencerminkan mimpi Janandi, terus ada yang menjadi support sistemnya kayak gitu. Ya, Nah, betul. yang menjadi unit utama itu kan ada 3 lah ya. Ada charity project, terus ada konten kreatif, terus ada public event gitu nah kalau public event ini salah satunya gitu ya, bincang pagi show gitu ya, bincang pagi show. Ya, Salah baru satunya debat public hari event ini ya. ya baru dapat hari ini kayak gitu. Jadi harapannya bisa sustain ya Raya gitu. Jadi Ya. nanti buat kalian nih yang bakal kalau jadi guest gitu ya di bincang pagi show itu ada kita sebagai hostnya gitu. Ganti-gantian nanti. Minggu Iya, pertama Raul, minggu kedua Raisa gitu. Itu public ya. event Ray kayak gitu kan. Semoga bisa sustain ya. Terus yang kedua itu ada charity project. Nah kita charity project dari April udah ada apa aja Ray ke SD kita. Oh iya, Ada kemarin Rumbel ya. kan kebetulan berawal dari aku pribadi tuh kayak ada tugas untuk kayak turun ke lapangan gitu ngajar anak-anak. Jadi terus kayak udah diskusi sama gurunya, kenapa kok nggak diseriusin aja gitu kan? Karena kayak selama masa pandemi anak-anak SD dekat rumah tuh emang nggak sekolah sama sekali. Maksudnya paling tidak tuh sekali dalam seminggu tuh mereka tuh masuk
cuman 2 kali ataupun sampai 4 kali, nggak full day gitu. Itu pun pakai shift gitu kan. Jadi mungkin pembelajaran mereka bakal kurang, maksudnya banyak yang ketinggalan. Apalagi waktu itu posisinya dekat-dekat ujian kan. Jadi kayak mau diomongin sama gurunya, kenapa kalau nggak ini buat Janandi aja gitu. Kenapa nggak kita kita yang turun sama-sama gitu ke lapangan, karena ya salah satu goals kita tadi adalah kan kebermanfaatan dan sosial juga. Jadi dengan Ya, kita, mungkin kita masih mahasiswa, dengan ilmu yang kita punya, kita bisa bantu anak-anak untuk kayak sekedar memahami pelajaran SD yang masih sifatnya umum gitu, belum terkerucut ke SD, kayak SMP ataupun SMA. Jadi sekitar sebulan 2 bulanan lah lebih kurang kita ada diizinkan untuk ngajar di SD dekat rumah. Jadi rasanya ya sebahagia itu gitu, bisa lihat kayak mereka tuh sangat antusias juga, maksudnya ya dia tuh banyak yang nggak tahu dan pengen tahu dengan cara mereka sendiri gitu. Kak ini gimana, Kak ini gimana, itu bener-bener kayak pengalaman yang wah ini turun ke jalan kayak ternyata sesuatu banget turun, gitu ya. turun ke lapangan tuh rasanya kayak gini ya, sesuatu banget gitu. Kayak seneng aja sih, mereka pun juga welcome dengan kita, jadi ya nggak masalah. Rencananya pengennya tuh kayak gini kita lanjutin gitu. Udah ada belum sesuatu yang bisa kita laksanakan yang berbau dengan ini? Masih pengen soalnya. Ya, ada nanti, ada spoilernya nanti ya Oke, ya. baik-baik ya. Sip. Iya, ada spoilernya. Terus ini itu charity project ya. Jadi ada public event, ini ada bintang pagi show, terus ada charity project, itu ada berbentuk ya pengabdian gitu. Nah, alhamdulillah kemarin April sampai Mei gitu ya, kita ngajarin Ya, anak-anak SD. Tapi itu nggak tiap hari gitu ya. Itu memang sekali ya. seminggu gitu. Dan itu cuma anak kelas berapa ya Ray, kemarin? 3 Tiga ya? SD. 4. Oh, 3 ya. Itu cuma anak kelas 3 SD. Dan alhamdulillah senang banget karena feedback anak-anaknya pun positif gitu ya sama kita Iya. kakak-kakaknya. Oke, terus itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ada konten kreatif. Ya kalau konten kreatif ya itu bicarakan YouTube, platform lah, platform untuk Ya. ke publik gitu. Ya apa? YouTube, terus ada mau soon juga ada Spotify segala macam. Tapi memang fokusnya satu-satu dulu gitu ya, satu bangun. Nah Iya, itu betul. apa? Oh, tadi maaf ada yang ketinggalan charity project. Ada donasi juga. Kemarin kita juga open juga nge-repost dari Kak Kaki Malik apa Palestina gitu. Nah, Ah, kita juga iya, udah iya. mulai pertama open donate. Mungkin buat next kita juga open donate buat teman-teman yang terdampak PPKM dan COVID-19 kali ya, Ray. Mm-mm, Kayak bisa gitu. bisa jadi. Iya. Terus kalau unit penunjangnya, istilahnya support sistemnya tuh ada 3 juga, kayak gitu, ada 3 juga. Yang pertama itu ada internal ya, Rai, HRD. Mana nih Kak Nes, Rai? Nggak ada Di kali. ini ya, di Banten ya. Iya. Ya, ada internal. Itu internal ngapain aja tuh, Rai? Ceritain dong ke teman-teman. Ya, internal sejauh ini tuh mungkin meningkatkan hubungan antara kita, antara Ya. anak-anak, antar member gitu. Jadi kalau untuk project internal sendiri udah jalan 3 kali, kalau nggak salah itu kita gathering tiap bulan. Ya, maksudnya Ya, betul. meskipun menggunakan virtual gitu kan, karena kondisi dan juga jarak kita masing-masing, yang nggak masalah, yang penting kita tetap komunikasi lancar setiap bulan gitu. Nah, tiap bulan ada ya gatheringnya ya. Ada. Kita tiap bulan ada. Dan itu ada games-games seru gitu ya, Rai. Jadi anggota itu Iya. pun jadi kayak, oh refresh, dan anggota tuh kayak, wah senang nih, kayak gitu kan. Mm. Terus ada quiz hadiahnya juga, kayak gitu kan. Mm. Ya, Karena selama ini kan orang mungkin lihat kita tuh hanya seriusnya gitu. Jadi mungkin keluar, maksudnya kalau keluar ke masyarakat kita akan serius, tapi kalau untuk antar internal kita sebisa mungkin imbang gitu. Kita meningkatkan fleksibel ya. keseriusan Fleksibel. dan juga profesional ke bekerja sama main-mainnya. Ada hiburannya lah Ya, gitu. balance. Jadi ada dunia pertemanan, ada dunia profesionalitas gitu ya. Iya. Ya, itu yang internal. Atau mungkin kalau di ini kita sebutnya HRD ya, Human Resource Development. Iya. Terus yang kedua itu ada MedPR ya, Re. Media Public Relation. Jadi semacam visual media, desain sama humas lah. Itu ada teman kita Aldi sama Raja ya. Itu job desk-nya Mm. ngapain aja tuh, Ray, kalau MedPR?
Ya kalau misalnya mereka tuh lebih ke editing, lebih ke Ya, posting-posting tuh yang bagus tuh kayak gimana sih ya kan mereka yang paham gitu. Kita tidak paham ya. sama sekali gitu karena bukan bidang kita. Makanya tadi di awal ada penempatan-penempatan supaya terstruktur gitu. Ya nanti tidak hanya circle pertemanan tapi juga circle profesional jadinya. Betul sekali. Terus yang baru banget kemarin yang terakhir unit apa sih? Support system terakhir itu ada kemarin bidang finance. Kita juga punya online store ya, Ray. Itu udah launching kemarin beberapa waktu lalu itu skincare online store gitu. Apa namanya, Ray? Aqua Marine Aquamarin ya. ya boleh di Aquamarin. Jadi ya boleh di follow ya. iya, iya. Mungkin tuh Ya, ya, jadi istilahnya Aquamarine itu bukan sekedar kita nyari uang aja gitu, buat mm, kebutuhan pribadi, cuman uangnya juga digunakan untuk kegiatan tadi, gitu ya, Ray. Jadi emang support system banget. Ya itu, jadi ada tiga, tiga apa? Tiga, tiga unit untuk goals Janati dan tiga unit support dari tiga goals tadi. Kayak gitu. ya. Itu terkait struktur dan program. Nah, terus mau nanya lagi nih. Uh, tentang apa ya, tentang pandemi COVID-19 gitu ya, itu sebenarnya kalau kita jangan gitu menyikapinya kayak gimana sih, Ray, gitu, dari 2020. Eh, Ada yang manggil saya. Gimana ya, sebisa mungkin tuh kita eh kalau untuk aku pribadi tuh kayak menyikapinya tuh seperti ya ini pandemi kita kita gimana ya kita dibilang pasrah juga nggak bisa pasrah gitu karena emang tidak tidak murni keinginan kita cuman ya karena kondisinya kayak gini kita terhalang jarak semuanya mau ngumpul pun kadang-kadang susah gitu kan jadi ya ya apapun yang terjadi lah gitu kita mah ikhtiar aja udah kita karena udah tidak udah sering kumpul udah lama nggak ngumpul untuk ngebicarain kayak next project Project. kita apa gitu kan jarang banget terakhir kumpul kalau nggak salah tuh bulan Juli Juli Juni pertengahan tuh kalau nggak Hmm. salah udah Juni pertengahan udah lama banget jadi kayak kita mau ngapain gitu biasanya kita bakal ini agak ini sedikit ya out of topic pandemi dulu jadi kita kalau misalkan mau bikin suatu project itu kita biasanya kayak ya latihan atau semacam ya gladi resik gitu tapi karena ini belum belum pasti kita kapan bisa gerak maksudnya lagi PPKM juga kan jadi kayak oh, yaudah kita tunggu dulu gitu jadi apa yang kita rencanakan tuh emang jadinya dipending sebentar gitu di delay sebentar gitu Ya, ya. sangat Ya kayak disayangkan sih throwback. sebenarnya kalau misalkan kita punya ide kreatif tapi butuh apa ya istilahnya sarana untuk mewujudkannya maksudnya untuk merealisasikan itu tuh tidak hanya di rumah bukan di rumah gitu itu susah gitu kita butuh place kita butuh studio atau semacam tempat yang khusus gitu ya kalau untuk keluar rumah mungkin masih sekarang masih pada takut-takut gitu ya pertanyaannya dibalik lagi gitu sama yang nanya gitu gimana boleh Iya, boleh dijelasin. iya sih, walaupun ya kayaknya kayak throwback ya PSBB tahun lalu gitu ya, Ray. Walaupun kalau daerah kita itu PSBB tahun lalu itu nggak sekerat itu gitu. Cuman PPKM ini emang seluruh Indonesia gitu. Jadi kayak mau gerak pun susah juga gitu ya. Mau Iya gerak iya pun susah juga. Dan, ya maksudnya itu gerak secara namanya pengmas ya. Pengmas kan harus ketemu ya kayak gitu. mm-mm. Kayak gitu sih. Jadi emang ya gitu terus. Tapi semoga ya bisa ngadepin nanti udah mulai biasa lagi gitu ya. Ya Iya. itu sih kali. Terus mungkin kita bahas next project gitu ya, Rai. Kita spoiler Mm-mm. buat teman-teman. Ya, Ya, boleh kalau boleh. buat kalau buat dari semua unit dulu ya. Kalau dari buat Aquamarin itu bakal fokus ke stiker sama
ya skincare brand gitu. Jadi buat teman-teman yang butuh gitu ya, Rai, butuh Iya. remajaan kulit gitu kan, treatment boleh Boleh di Aquamarine. pantengin akun Ya, Aquamarine gitu. Insya Allah iya, harganya pas di Aquamarine. kantong ya, gitu. Ya, tidak mahal-mahal ya. Ini sekalian promosi produk sendiri ya, sahabat. Iya, aduh. Oke, next. Kalau Mac VR, ya itu biasa kita open request gitu ya. Open request. Ya open request desain lah kalau dari internal gitu kan. Poster ini, poster Mm-mm. itu, poster itu. Terus kalau dari internal, nextnya ada gathering lagi gitu. Gathering keempat gitu. Nanti temanya macam-macam deh, Rai. Iya. Kalau yang tiga kemarin, itu ada temanya War Contact Virtual. Jadi memang menggabungkan seluruh sejarah dunia dalam satu gathering kayak gitu. Kalau yang kedua sama satu itu belum ada temanya gitu. Terus Iya. ini next nih buat public event ini ya. Public event ini kan ada talk show nih di Live IG. Nanti bakalan ada gitu ya, Ray, guest gitu ya, yang bakalan Iya. diundang gitu ya buat next week atau next month gitu ya. Ya, jadi Iya. siap-siap dihubungi kita berdua gitu. Dan ada di Capagi Show. Jadi Capagi Show ini emang pagi ya, Rai? Biar Emang semangat gitu ya. pagi gitu. Karena kalau Iya, yang misalkan pagi. siang-siang udah capek gitu kan, udah ada kerjaan kerjaan rumah, ya capek gitu. Jadi makanya pagi-pagi karena eh biasanya kan nih, kalau topik bentar ya. Kalau misalkan anak-anak punya yel-yel gitu pasti dibilang tuh selamat pagi dan semangat pagi gitu. Karena emang pagi-pagi tuh ya emang harus semangat. Apalagi kaula Ya, muda kayak kita kan gitu. asik kaulah muda ya. Kaula Iya, betul, muda. betul, betul, betul. Iya, betul banget. Jadi nanti Jadi, buat next month atau next week nanti bakal ada bincang pagi show lagi. Jadi bakal di hostin sama kita berdua secara ganti-ganti. Oke, kalau konten ya tunggu saja. Maka di subscribe dulu channel YouTube Janandi gitu ya. Nanti YouTube konten-kontennya Gcam bakal juga banyak jangan nih. lupa gitu. Oh iya, betul. YouTube Gcam juga jangan lupa gitu buat Jadi karya-karya dari teman-teman kita. bisa mendapatkan hiburan ya di channel Jcam Indonesia. Kalau misalkan di channel Janandi itu kesannya lebih ke serius dan ya kerjaan sih. Maksudnya tuh yang diantara goals kita semua tuh di sana tuh ada kayak ya memang sosial video gitu. Kita lebih membahas sosial di Janandi, makanya ada platform lain untuk hiburan baik itu untuk orang yang menikmati ataupun kita sendiri yang menjadi talent di sana gitu. Betul banget. Jadi jangan lupa subscribe dua-duanya. Iya, di Oke, next. subscribe, Ini subscribe. yang paling paling kita nantikan nih, Rai. Ada Charity Project. Ini ada apa nih next Ada Agustus apa, ya? yo? Iya, ini juga ada project, salah satu project besar juga. Next project besar Ya. juga selain dari rumah rumah belajar kemarin di SD kemarin, SD 11 Hmm. Hijrah, dan sekarang kita alhamdulillah dapat kerjasama sama apa, Rai? Sekolah luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa, satu Oke. Jadi sekolah luar biasa ini memang mereka ya juga terdampak pandemi dan tidak bisa sekolah juga ya, anak-anaknya. Jadi mungkin dari ya nanti kita pengen visiting juga ya, Rai, pengen visiting Mm-mm. dan juga pengen bermain gitu sama anak-anak dari SLB. Iya. Ditunggu ya guys, semua kontennya, semua live reportnya. Jadi pantengin terus di Geja nanti. Jadi awalnya rencananya awal-awal Agustus gitu, gitu sih. Itu next project yang bakalan Iya. paling ditunggu kayak gitu. Oke, Karena udah mungkin sih karena paling. kita ini juga, maksudnya kita sangat apa ya, meskipun anak-anak itu bandel, tapi dia nggak akan bandel kalau misalkan dideketin dengan cara yang baik-baik. Ya mungkin karena pergaulan Tergantung dia di rumah pembawaannya. gitu kan anak-anaknya jadi bandel gitu nakal. Tapi kalau misalkan dia ketemu orang baru yang mungkin menurut dia, oh kakaknya asik, oh abangnya asik gitu. Jadi dia akan secara naluriah dia sendiri dia bakal nurut gitu loh. Iya, Ya. betul, betul, betul banget. Jadi kalau anak-anak tuh emang pembawaan kitanya harus pandai-pandai gitu ya. Dunianya memang dunia Anak-anak. main. Kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk eh mengikuti semua apa yang kita suruh gitu. Dia dia tuh butuh main karena masih usia bermain.
gitu. Mau dibentak pun kalau dia nggak emang nggak mau ya nggak bisa. Cuma pelajaran Iya, bentar ya, Wak. Iya, Pak. iya, boleh, boleh. Jurusan BK gitu ya, boleh share-share ilmunya Beka kayak gitu. banget gitu. Maksudnya anak-anak, Iya. ya Allah. Oke, lanjut. Ini ada partisipan. Ya, buat teman-teman yang mau nanya gitu, mungkin ada yang mau nanya boleh gitu ya di kolom chat Mm-mm. atau di platform ini. Oke, terus kita juga bakal terbuka gitu ya, Ray, buat eksternal kerjasama atau kita yang menjalin kerjasama gitu, bakal terbuka banget Iya. gitu, sama komunitas-komunitas sosial yang ada di daerah ini, daerah ini, kayak gitu. Iya. Oke, oke, kayak itu dong sih paling. Udah 1 jam ya, belum sih, Belum, belum. masih setengah jam ya, Setengah jam kita lagi. pasti. Nah, oke, udah setengah 10 ya sekarang, Raya. Iya, udah. Ya, oke. Ya boleh Lewat teman-teman. menit. Iya. Ini kalau misalkan ada yang mau nanya dari yang nyimak dari tadi, boleh. Ya, misalnya partisipannya ada kok gitu. Untuk awal-awal biasanya kan masih sepi gitu ya, nggak apa-apa ya, masih sepi gitu ya. Namanya Apa-apa. juga build, bangun platform gitu ya. Hmm. Ya, ini ada yang datang nih. Halo. Ya, karena kan apa kita kita tuh menyebarkan niat baik gitu kan. Kalau misalkan orang-orang nggak mau diajak ke kebaikan kan, ya nggak mungkin gitu loh. Kita niatnya untuk ya kayak ada charity project, kita bantuin anak-anak, intinya anak-anak SD atau anak-anak yang mungkin kurang mendapat pendidikan dan istilahnya bukan kita yang lebih pintar dari guru-guru mereka, tapi kita hanya memberikan ilmu yang kita bisa yang mungkin bisa bermanfaat untuk mereka-mereka gitu. Ya. Oke. Ya, ya, bukan berarti kita yang paling pintar gitu ya, tapi kita membantu itu ya, etikat untuk Nah, kalau kita paling pintar nggak mungkin kita sekarang masih gini-gini nggak aja sekolah kan. lagi ya, Di sekolah nggak lagi sekolah lah. lagi ya kalau udah gitu. Iya, Iya. iya, iya, nggak sekolah lagi. Iya, oke. Tapi sekarang banyak banget sih isu sosial ya, Rai. Kayak uh, dan kemanusiaan juga dan bencana juga begitu. Hmm. Oh ya, maaf, ada yang ketinggalan. Jadi jangan nanti ini tanah sosial itu kan luas ya. Jadi bakalan menyikapi juga kayak isu-isu kemanusiaan kayak apa? Diskriminasi. Diskriminasi, Hmm. terus rasisme, terus Hmm. kalau lingkungan ya terkait dengan rusak atau eksploitasi alam, terus bencana alam juga, Hmm. terus ya kemarin nih bencana alam yang baru-baru ada banjir kan di Cina gitu, besar banget itu, prihatin banget gitu. Belum lagi Indonesia nih yang COVID-nya serem banget ya, Rai, apalagi Hmm. Jabodetabek gitu. Dan ya banyak sih sosial yang istilahnya bisa sama-sama kita renungkan dan kita sikapi. Iya. Ya karena bencana pun kita tuh nggak bisa menentang gitu karena kehendak Tuhan kan. Tapi Ya betul. ikhtiarnya kita ya adalah yang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ya ibadah ataupun ya banyak-banyak mengingat Tuhan lah gitu. Umur juga nggak ada yang tahu kan gitu. Ya anggap aja sekarang tuh eh bentar gini. Selama ini kalau keluar kalau kemana-mana pokoknya melihat keramaian tuh jadi kayak aneh gitu nggak sih, ngerasa nggak sih? Ya, Ya biasanya kan kita lockdown gitu, maksudnya sepi sendiri-sendiri gitu. Tapi tiba-tiba lihat keramaian itu kayak kenapa sih masih ada yang kumpul-kumpul gitu. Juga dan masih ada juga yang percaya, yang tidak percaya kalau COVID itu ada. Ya udah itu statement mereka, terserah mereka mau percaya atau enggak gitu. Yang penting kan dari diri pribadi untuk menjaga orang-orang di sekitar pakai prokes. Itu aja sih. ya. Tapi alibinya adalah dilemanya ketika di rumah kita kangen-kangen gitu sama event yang berkumpul. Aduh, Iya, kangen iya itu. ini, kangen ini. Kita ngelihat keramaian di luar kayak, wah, ya Allah gitu kan. Iya. Tapi kita juga pengen Alibinya ada kayak event gitu. yang memang rame-rame gitu. Kayak Betul, dulu betul. lagi gitu. Dan Pengen sih, tapi ya sudahlah. Keadaan kita sekarang kayak gini ya
disyukuri aja dulu. harus bisa adaptasi ya. Adaptasi. Mm. Nah, dan ya harus adaptasi lah. Lagi kita istilahnya ya, Rai, kita tuh jangan di ini apalagi ya, kita tuh kebentuknya dan bisa nyeleng proyek itu karena pandemi juga gitu. Karena kita Iya. bareng di rumah, terus karena Mm-mm. pandemi. Misalkan nih kalau kita offline, ya kan kesibukan di kampus macam-macam ya, bakal susah juga kan koordinasinya kayak gitu. Dan di Mm. kondisi kita nggak, tadi itu kita nggak tahu Zoom gitu kan buat ini, Iya. kalau offline ya, kalau Tahu pun berkomunikasi mungkin mas. kita sekedar tahu aja gitu. Maksudnya, oh ini Iya, gunanya nggak bakal make untuk virtual secara meeting, oh masif. udah selesai gitu. Kita juga nggak pernah make. Iya. Ya ada yang nanya, Dan mungkin ini juga jalannya gitu ya, kayak menjalankan project. penasaran nih Kak, gimana pendapat kakak tentang vaksinasi? Dijawab dulu anak kesehatan dulu deh. Jawab. Oh ya, vaksinasi, vaksinasi ya. Vaksinasi itu kan istilahnya bentuk proteksi gitu ya buat Hmm. tubuh gitu. Itu tuh bukan obat gitu, bukan obat, tapi istilahnya itu tuh semacam ya pelindung lah gitu ya. Tapi Hmm. nggak pure 100% juga melindungi karena banyak orang yang vaksinasi terus positif juga kayak gitu ya Hmm. vaksin. Jadi kalau bisa mungkin kita melindungi diri secepatnya gitu ya Rai dari Hmm. vaksin secepatnya. Misalnya Ya. ada postingan gitu ya, ada postingan yang gimana ya di sebuah akun yang besar gitulah dia bilang vaksin yang terbaik itu bukan vaksin A B C D gitu, tapi vaksin yang ada kayak gitu. Jadi memang harus cepatnya. Hmm. Jadi ya buat pandemi ini supaya kita itu punya apa ya kekebalan kelompok gitu dengan adanya vaksin. Jadi Hmm. kalau kita ngelihat ini ya ngelihat contoh kayak Amerika, negara-negara Barat itu yang udah negara maju mereka udah vaksinasinya kenceng gitu. Jadi kalau di Amerika itu sekarang kayak udah ada regulasi tentang tidak pakai masker gitu right. Hmm. Jadi kapan Indonesia bisa seperti itu gitu kan. Jadi emang targetnya emang sukses kan vaksinasi COVID-19. Itu jangan apa jangan kalah deh sama hoax, jangan kalah Iya. sama omongan-omongan yang gak penting kita di grup WhatsApp. Jadi memang ya Hmm. harus vaksinasi cepat. Lagi Iya. sekarang lagi serem-seremnya gitu ya. Gitu gitu dia nanti 16. Iya, kayak Ya gitu. sama kayak ibarat gini sih kalau menurut aku pribadi gitu kan setelah mendengar apa omongan dari beberapa teman-teman yang anak kesehatan juga karena kayak ibarat ibarat kita sakit campak gitu kan kita udah divaksin dari bayi tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk kena juga gitu itu Betul, hanya betul protek sekali. Betul protek sekali. diri sendiri gitu kan Itu analoginya tuh ya. Betul, 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 betul. ya Betul, betul. karena dari bayi kan kalau imunisasi kita pasti selalu dikasih vaksin mau itu Betul. campak, vaksin untuk cacar, hepatitis, apalah segala macam gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga untuk kena itu gitu loh. Hanya protek saja. Tapi ya meskipun udah divaksin, lu jangan nanti sok-sokan kayak, ih gue udah divaksin gitu. Terus kayak lu kemana-mana gak pakai masker kan gak Bebas. mungkin. Tidak bisa Ya, kayak kayak gitu. Ya gitu. ya betul banget. Hmm. Betul banget. Vaksin ya. Jadi hoax-hoax itu jangan dipercaya. Mm-mm. Ya karena kan Oke. yang hoax tuh belum tentu sumber beritanya dari mana udah dipercaya. Mungkin karena kurangnya literasi gitu atau semacam ya oh ini udah berita biasa paling hanya diabaikan kayak gitu aja. Makanya kayak banyak yang nggak percaya gitu. Dan mungkin tantangannya juga ada ya kali ya. Tantangannya adalah yang pertama uh, demografi Indonesia yang kan beragam ya. Gitu ya, Hmm. Indonesia yang beragam, jumlah penduduknya banyak. Terus tingkat kepercayaan, tingkat pendidikan tuh banyak juga Hmm. meningkat. Jadi untuk menanamkan prinsip vaksin itu mungkin jadi tantangan juga buat negara Indonesia. Tapi nggak apa-apa, Hmm. ya nggak apa-apa. Pelan-pelan Hmm. ya untuk pengetatan bersama dan kayak capek nggak sih gitu ya COVID gitu lama-lama gitu ya. Jadi Iya. kita harus secara meng-end pandemi gitu ya. Misalnya tidak ada yang abadi gitu kan ya Rai. Kayak dulu kan juga ada wabah ya.
dan Hmm. juga dulu juga ada wabah, juga ada Black Death, dan itu berakhir gitu. Dan pasti ada caranya. Baru itu COVID-19. Hmm. Ya, ini jadi sebuah life experience ya, baik ya kan teman-teman. Life experience bahwa kita sebagai anak-anak 2000, anak-anak lahir tahun 2000 gitu ya, merasakan gitu ya. Iya, Enggak 2000 aja sih, semua orang yang hidup di zaman ini gitu iya. merasakan gitu dampak Dampak. pandemi kayak gitu. Hmm. Yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan gitu adanya pandemi ini. Iya. Apalagi Raisa kemarin baru maba ya, baru Iya. maba terus Di kampus udah cuman disuruh pulang maba doang dan satu semester semester 2 ya. itu pun masih setengah, belum cukup. Iya, tapi saya Jadi dapat gimana masih nih setahun ya. oleh semester tua di rumah? Aduh, semester tua di rumah. Sekarang ini lagi PBL, Skripsi pengalaman ya. belajar lapangan. Iya. Skripsi nanti semester 8 ya, tahun 2022. Ya, Sekarang lagi semoga. PBL, pengalaman belajar lapangan, terus semester depan ada magang gitu lah, PPKM. Jadi emang, dan mencari-cari ide lah ya, Rai. Mencari ide-ide buat skripsi. Harus lulus gitu ya, harus lulus, sudah sejauh ini harus Ya, lulus. amin. Udah semester tua loh. Iya, Ya karena iya eh, seperti itu. pandemi ini pun membatasi ruang gerak kita semua gitu. Maksudnya yang Sebagai biasanya mahasiswa ya. cuma datang sana ke sini gitu kan tanpa harus ada prokes, tanpa harus ada surat keterangan vaksin, udah swab atau antigen dan segala macamnya. Itu rasanya kayak kita untuk bertemu keluarga pun mungkin kayak ada syaratnya gitu. Apalagi teman-teman mungkin yang di rantau gitu kan pengen pulang kampung tapi kondisinya kayak gini kan itu juga harus bersyarat gitu, harus ada surat udah vaksin atau belum, udah harus ada keterangan antigen atau swab gitu. Jadi ya memang rasanya ruang gerak itu terbatas gitu. Tapi ya dengan adanya teknologi yang canggih kayak sekarang itu juga tidak menutup kemungkinan untuk silaturahmi. Meskipun jarak jauh tapi silaturahmi tetap jalan gitu. Karena sebenarnya semuanya itu yang terjadi itu ada hikmahnya. Cuman ya mungkin kita aja hanya segelintir orang yang bisa melihat hikmah dari ini semua gitu. Cuman marah-marah doang bisanya. Ya, Tuh. awal-awal kayak gitu ya. Kayak, apa sih Iya, pandemi gitu ya. Cuman makin ya kan kesini kita kayak biasa nih kita kalau udah di kampus kan ngumpul-ngumpul gitu kayak ke perpus atau ke kantin gitu kan. Sekarang ya mungkin tempat-tempat yang menyebabkan keramaian itu udah nggak dibolehin lagi, ataupun mungkin boleh tapi mobilitasnya dibatasi gitu. Paling 10 sampai 15 orang paling banyak gitu. sangat sangat sedikit juga terbatas. Tapi istilahnya kalau pandemi istilahnya kita juga bisa lihat peluang-peluang baru gitu loh, Rey. Kita Hmm, sekarang banyak kok acara-acara virtual yang gak kalah keren gitu. Acara mm-mm. virtual yang gak Iya, kalah keren dan dikonsepkan seolah-olah kita di sana gitu kan. iya. Ya banyak sih peluang-peluang sama pandemi gitu, kayak ini contoh sederhana ya, kayak misalnya nih kita adain seminar gitu ya, seminar nasional, palingan partisipasinya sesuai dengan kapasitas tempatnya kan gitu, Iya. mereka tempatnya atau ruangannya ya. Tapi sekarang ya walaupun virtual ya, saya webinar gitu, itu targetnya itu bisa nasional, bisa internasional gitu. Jadi seluruh Hmm, orang Indonesia dari rumah masing-masing bisa ini bisa ikut dalam event itu gitu. Jadi iya. targetnya pun jadi keren gitu, targetnya jadi keren, jadi nasional gitu. Biasanya kan kalau kayak ini yang offline itu kayak tercakup pada daerah gitu. Misalnya ya udah Hmm, seminar nasionalnya di Depok atau di Jakarta atau di Padang gitu. Istilahnya hmm. ya itu sih banyak positif negatifnya sebenarnya. Positif Iya. negatif. Kalau positifnya ya bisa melihat berbagai peluang dan kita jadi adaptif gitu. Oh ini kadang kayak gini nih, ini gue harus kayak gini gitu. Jadi Hmm. emang memposisikan diri gitu buat adaptif. Jadi semuanya kayak serba apa ya, kegiatan itu serba online semua ya Raya gitu, kayak sekolah online, kuliah online, Hmm. konser pun idol juga online kayak gitu. Dan Iya. wow, dan ini Karena emang virtual live semuanya banget. terdampak gitu. Karena kan Iya. waktu itu kalau nggak salah baca berita, itu kalaupun di Korea Selatan yang biasanya mengadakan konser tuh penontonnya pun dibatasi dan ya dibatasi gitu, hanya 5.000 paling paling banyak gitu. Jadi juga nggak boleh ada yang bersuara kan gitu. Iya iya betul betul betul. Jadi kayak ya memang Cuman diam mungkin gitu, cuman diam. mungkin dari apa
dari mulut, kalau misalnya ngomong meskipun pakai masker itu ada resiko juga. Ya kita nggak tahu gitu. Ya, Ya makanya diantisipasinya tuh kayak gitu. betul banget. Dan ya, main jadi virtual kids. Ya. Ya. Oke, sudah sejam ya Ray kita ngomong-ngomong ya. Oh ya, ini terakhir sih terakhir. Kita mau kasih support buat atlet-atlet Indonesia yang ada di Tokyo 2020, Ray. Semangat buat atlet Ya, Indonesia. semangat Iya, belum nama yang lagi Indonesia. berjuang. Iya, di Tokyo 2020. Dan alhamdulillah tahun lalu itu kita nge-posting loh Ray. Tokyo 2020 itu Hmm. diundur kayak gitu ya. Dan alhamdulillah kayak 2021 ini udah jalan nih Tokyo 2020. Hmm. Ya, walaupun dilaksanakan di tahun 2021. Gitu. Ya. Oke, udah sih paling untuk hari ini. Jadi memang kami untuk intro ini, episode 0 ini memang ingin memperkenalkan Janandi. Jadi buat kalian yang baru-baru gabung ini bisa ditonton lagi secara keseluruhan nanti dipotong di save. Ya, kita sudah membicarakan Janandi semuanya dari Hmm. mulai filosofi sejarah, kenapa dan programnya apa, Hmm. dan goalsnya apa, tujuannya apa. Itu sih paling. Oke, saya closing statement dulu, Ray. eh Ya closing statement-nya tentang apa dulu nih? Tentang dunia deh, tentang COVID-19 boleh deh. Oh, tentang Harapannya. COVID. Harapan ke depan ya semoga corona ini cepat berlalu gitu. Karena kasihan kan, maksudnya banyak rakyat kecil yang terdampak juga gitu. Jadi ya dengan adanya dengan nanti semoga berakhirnya corona ini, meskipun kita tetap menjalankan prokes, tapi hidup kita tuh tidak terbatas lagi. Ya semoga Tuhan segera mengangkat apa yang menjadi malapetaka dan mara bahaya di atas dunia ini. Gitu. Ya. Ya. Buat ini, bagian nandinya. Mbak Janandi, semoga Janandi ke depannya tuh bisa lebih kompak lagi, bisa membantu masyarakat, bahkan kita sendiri yang memberikan uluran tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya intinya semoga Janandi ke depannya lebih kompak, terus juga hmm, rajin virtual meet ya, meskipun kita banyak yang tempat-tempat jauh, kita rajin ketemu secara virtual dan silaturahmi kita tuh nggak putus gitu. Ya, memang Ya itu. penting banget ya. Nah, Oke, dari aku itu aja sama kayak Reta. Semoga hmm, ada yang bisa membantu walaupun sedikit. Dan disclaimer, hmm, istilahnya kita bukan expert apa gitu ya, Ray. Kita bukan hmm, profesional di apa-apa, influencer ya. bukan, kita bukan itu, kita cuman ya 9 orang anak ingin mencoba membantu, itu aja sih, tidak ada niat lain. Nah, oke, sekian bincang pagi show hari ini episode 0. Jangan lupa datang di episode 1 ke depannya ya. Nanti Ya. siapa nih hostnya, Raisa atau Raul, itu nantikan saja di posternya gitu. Dan special guest menarik minggu depan atau bulan depan gitu. Dari aku itu aja. Terima kasih banyak Hmm. Rai sudah meluangkan Ya, terima waktunya. kasih kembali sudah mengajak Ya, ya. Undang-undang, makasih loh. ini dan ini punya kita tau. Iya, Ini ya iya ngapain gitu ya. iya. Ya Tapi nggak apa-apa kan, ya demi memancing para netizen gitu, nggak apa-apa. iya netizen gitu ya. Nanti nanti Oke, mungkin temanya bakal ditentuin gak sih sesuai dengan ya guestnya betul betul siapa? betul Ya biar sekali. nanti Ini kan kalau sebenarnya aku misalkan udah sesuai ngelist dengan berapa guest ya Rai. Hah? Aku udah ngelist beberapa guest yang istilahnya kapabilitas, ada dari relawan COVID teman aku, terus ada dari apa yang tinggal di Belanda juga ada, terus tinggal di luar Oh, negeri lah gitu ya. hebat. Ya, terus ada mahasiswa kedokteran juga yang bantu-bantu vaksinasi, terus ada teman aku yang apa cukup concern di bidang kesehatan reproduksi. Nanti kita undang ke sini. Gitu. Oke? Iya berarti setiap minggunya kan ada temanya kan? Ya, betul. Ya oke. Nanti ya temanya tentu Dan ini tidak lebih melulu tentang kesehatan ataupun apa. oh Ya tidak pokoknya tidak 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 tidak.
Mungkin ya makanya kalau penasaran dengan tema selanjutnya ya dipantengin aja gitu live IG-nya Janandi. Doakan kami semoga sustain gitu ya. Sustainable tuh perlu dan Oke deh, konsisten itu juga. dia. Ya, oke. Oh, jangan lupa sarapan. Mungkin dari itu aja. Terima Ya. kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Bincang Pagi Show episode 1. Oke, dari itu Ya, aja. semangat Assalamualaikum bahagia warahmatullahi pokoknya. wabarakatuh. Ya, dadah. 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 Ya.